Wahabiyah. Semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Kisah Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu melarang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersedekah dan kemarahan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah keponakan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sangat menyayanginya, seolah-olah ialah yang membesarkannya. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu kurang menyukai kedermawanan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang terlalu berlebihan. Sementara itu ia sendiri hidup dalam kesusahan. Apa saja yang ia dapatkan langsung ia sedekahkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata kepada seorang, dengan cara bagaimanapun aku ingin menghentikan kebiasaan bibiku. Kemudian berita ini sampai kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehingga ia sangat marah dan berkata, ia ingin melarangku bersedekah. Lalu ia bersumpah tidak akan berbicara lagi dengan keponakannya. Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu terpukullah kemarahan bibinya. Banyak sahabat mengingatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha agar membatalkan sumpahnya, tapi ia tak menolak. Akhirnya karena sangat cemas, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meminta bantuan kedua cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Keduanya mengunjungi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan minta izin masuk ke kamarnya. Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu diam-diam mengikutinya. Ketika kedua cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah duduk di balik hijab dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga duduk di balik hijabnya, maka terjadilah pembicaraan di antara mereka. Setelah itu Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu masuk ke dalam hijab dan langsung memeluk bibinya seraya menangis dan meminta maaf. Kedua cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meminta maaf untuk Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan mengingatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai larangan memutuskan pembicaraan terhadap sesama muslim dan ancamannya. Setelah dibacakan hadis ini berulang kali, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersedia maafkan Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Ia pun menangis terisak-isak dan mulai berbicara dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sebagai tebusan sumpahnya, ia berkali-kali membebaskan hamba sahaya hingga 40 hamba sahaya. Jika ia teringat perbuatan yang membatalkan sumpah itu, ia menangis hingga air matanya membasahi daripada kainnya. Faedah: keadaan kita saat ini dari pagi hingga sore, berapa kalikah kita bersumpah? Ya Allah. Kemudian bagaimana pula kepedulian kita terhadap sumpah kita? Jawabannya perlu direnungkan oleh setiap orang. Sebab siapakah orang yang selalu ada di samping kita, yang akan mengingatkan kita? Bagi mereka yang hatinya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan merasa penting menunaikan janjinya. Tanyakanlah bagaimana hati mereka jika tidak menunaikan janji. Itulah sebabnya jika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha teringat peristiwa ia menangis terisak-isak.